Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kita mau klarifikasi. TB meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Hello, what's up? Balik lagi bareng gue Danika Permana di channel gue, guys. Oke guys, gue sekarang lagi semangat banget nih. Karena apa? Karena gue seneng banget nih, bersemangat banget nih untuk ngomelin orang-orang tolol yang udah ngelakuin suatu hal yang tolol gitu guys. Ada siswa sama siswi ya guys, di masa pandemi kayak gini dia merayakan kelulusan dengan mencoret-coret bajunya gitu guys. Sedangkan kelulusan sekolah yang gue tahu itu guys, ini emang sangat mudah saat adanya pandemi kayak gini. Tapi dengan tidak merayakannya guys, kan sekarang lagi ada corona, lu merayakan kelulusan itu dalam keadaan corona kayak gini guys, gimana warganet nggak geram tau nggak sama lu gitu. Apalagi lu coret-coret mending kalau cuma 1-2 orang, ini rame-rame. Gila gak? Dia coret-coret tuh rame-rame udah gitu ya guys. Yang paling parahnya lagi guys, dia salah satu seorang siswi nih guys, di roknya itu dia coret gambar alat vital guys gitu. Gimana nggak geram coba warganet. Lagi kan pandemi corona, bukannya di rumah stay at home, udah jelasin stay at home, kalian malah bikin sekumpulan orang-orang tolol yang lulus sekolah karena adanya pandemik terus coret-coret. Gila. Kalau misalkan satu orang kena corona, yang lainnya tertular, mau jadi apa lu ya kan? Goblok. Satu mati semua anjir. Tolol ya. Gila dah. Gue sampai nggak habis pikir gitu sama orang yang kayak gini gitu guys. Gila ya. Maksudnya tuh dia gak mikir gitu, maksudnya tuh oh ya gue lulus juga karena ada corona. Kalau nggak ada corona gue mungkin nggak lulus kali ya gitu guys. Jadi tuh gue bingung sama orang-orang yang kayak gini gitu. Kenapa gitu guys. Ini sih viral di Twitter ya guys ya. Dia ini viral di Twitter sampai ada Itjen Kemendikbud sampai dia ngomongkan jika ada informasi nama sekolahnya ya kak, agar kami koordinasi melalui dinas pendidikan. Ayo lo di bawah lo, di panti sosial lo gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya guys yang gue tahu dia ada klarifikasi video minta maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kita mau klarifikasi atas masalah yang telah kita buat, yang lagi viral sekarang tentang lulusan itu. Jadi masalahnya itu kita dari diri kita sendiri yang telah melanggar aturan sekolah, baik perilaku maupun pakaian maupun gambar yang ada di pakaian tersebut. Itu dari kami sendiri yang telah melanggar aturan sekolah. Sebenarnya pihak sekolah tidak membenarkan hal itu, tapi diri kami sendiri yang telah membuat hal tersebut menjadi salah. Jadi kami mohon maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan, buat netizen, buat pihak sekolah, buat dinas pendidikan, kami mohon maaf. Giliran udah viral, giliran lu udah dihujat sama satu negara, baru lu minta maaf, klarifikasi, maafin gue ya, gue salah, gue nggak ngulangin lagi, jembut anjing. Orang-orang kayak gitu maksudnya tuh gue gak habis pikir ya. Maksudnya gila lu, dari 1 juta warga Indonesia yang coba di rumah sampai dia nggak makan, ngerelain kalau dia bener-bener pengen safety di rumah, stay at home ya kan. Tapi lu malah ngerayain lulusan sekolah dengan kumpul-kumpul begitu. Gila lu. Karun mendingan orang yang lagi kerja dah ngumpul-ngumpul dibanding anak sekolah yang baru lulus begini, tau gak? Bener gak sih? Gila, kesel gue kenapa jadi makin goblok banget sih. Gila ya. Nah udah gitu guys, ada lagi nih guys, salah satu youtuber juga nih guys, youtuber tolol juga nih.
YouTuber tolol nih kalau gue bilang. Ya habis kenapa nggak dibilang tolol coba? Kita mengharapkan bantuan dari pemerintah ya kan, berupa sembako yang udah dibungkus-bungkusin, dikasih-kasihin ke orang-orang yang nerimanya pun pasti akan bahagia menerima sembako tersebut. Tapi kenapa YouTuber ini tuh mempermainkan, gila ya, mempermainkan orang ya, maksudnya mempermainkan sembako itu gitu guys. Jadi dia seolah-olah memberikan bantuan berupa sembako dengan kardus Indomie gitu. Dia seolah-olah memberikan bantuan, tapi itu isinya sampah sama batu, tuh nggak? Kesel nggak lu? Gila ya kan. Udah gitu yang dikasihnya tuh ke waria. Bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu bata. Batu ya guys. Nanti dilihat aja videonya pas kita masukin batu, sampah dalam ini. Jadi ya kalau ada itu lain. Jadi kalau ada bencong kita kasih ini. Kalau nggak ada berarti kota ini aman akan waria Di bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke, gimana videonya? Kita langsung aja. Ayo. Muncul. Aisyah robal batik. Sekartas kia cukup deh. Mana? Nasi kotak. Berarti benar di hari anjing kita. Baik. Iya. Kayak gitu guys. Gila, dia aja maksud bahasa dia aja kerja gitu kan, waria itu kerja buat menghidupi dirinya dia. Kalaupun emang dia punya keluarga pasti dia bakal ngehidupin keluarganya. Dia dikasih sembako, so pasti dia seneng karena ada orang baik yang ngasih dia gitu. Sampai di videonya pun dia bilang terima kasih udah ngasih, terima kasih. Tapi dia nggak mikir gitu yang ngelakuin prank ini. Dia bilangnya prank ini dia ngepranknya dengan cara begitu gitu guys. Dia nggak mikir apa nanti gua akan berdosa, gua akan emang bener-bener nggak ada otak sih kalau kata gue ya. Emang bener-bener nggak ada otak gitu. Kalau misalnya emang dia udah kekeh buat ngelakuin kayak gitu, emang nggak dipikir pakai otak sih. Gila, nggak kasihan gitu sama orang kan ketika dia bikin video, ketika dia bikin tema, berarti emang dia beneran nggak ada pikirannya buat janganlah gitu. Gila ya, gue sampai ngeliatnya tuh sampai kesel gitu guys. Maksudnya yang gue bilang juga di video yang kemarin tuh yang ngasih duit 10 juta gitu, maksudnya suruh batalin puasa ya. Janganlah, maksudnya lu mempermainkan suatu hal yang lagi dalam keadaan kayak gini gitu, apalagi di bulan Ramadan kan, di bulan puasa. Aduh gila ya, gue susah guys. Maksudnya tuh jadi orang-orang tolol kayak gini nih, aduh harusnya diapain gitu, maksudnya diapain gitu ya kan, biar mikirnya tuh tambah cerah tuh diapain gitu. Apa harus dipenjara dulu baru dia bakalan mikir gitu ya kan. Udah gitu di bulan puasa orang mau sahur seneng, walaupun waria pasti kan dia berpuasa gitu ya kan. Dia udah seneng bisa dapat makanan, dia udah seneng, udah bahagia hatinya, tapi ternyata di PHP-in isinya sampah sama batu. Terus yang ngepranknya juga ketawa-ketawa di dalam mobil. Gila ya, goblok tau nggak, tolol banget pasti. Udah gitu guys, setelah dia ketahuan sama semua masyarakat di Indonesia, sampai ketahuan sama semua kepolisian gitu guys, sampai dia didatangin ke rumahnya. Saya minta ke aparat ya, ke polisi setempat, semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya. Buat efek jerak itu aja, jadi nggak akan ada oknum-oknum yang kayak gini lagi. Terus Bisa gimana? dipublikasikan nanti hasilnya, hasil dari ini apa. Dilanjut aja, jalur hukum aja. Sakit kan? Sakit lagi. Terhina ya mbak ya? Oke. Ya, sampah gitu. Dinya berharap dikasih mie apa itu tahu. Ternyata orangnya nggak ada guys, dia kabur dan dia bikin prank lagi guys di Insta story-nya dia gitu. Dia permintaan maafnya dia tapi bohongan guys. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Kesel gak lu ya kan? Dia dengan gaya sedih, dia meminta maaf tapi ternyata bohongan. Lu kesel gak sih? Gila ya, gue aja sampai kesel banget gitu guys. Ternyata masih banyak orang-orang tolol kayak gini gitu.
goblok, nggak ada pikirannya sama sekali gitu guys. Kalau misalkan emang lu mau ngeprank, maksudnya ngeprank lah sewajarnya gitu, walaupun itu cuma settingan, tapi yang sewajarnya gitu, jangan ngeprank kayak gini gitu. Orang lain juga punya hati, ya kan, punya apa ya, maksudnya yang di pranknya juga orangnya juga nyari kerja gitu, orang yang lagi kesusahan gitu. Dan prank itu bukan asal-asalan bikin video yang asal gitu. Kalau prank itu setahu gue emang bener-bener dia ngeprank, ngerjain tuh yang bener-bener ngerjain, bukan yang hal yang sosial kayak gini gitu guys. Jadi tolonglah jangan kayak gini gitu. Gue gila ya, ini gue takut tuh bakal nularin ke semua orang gitu. Maksudnya tuh bakal nanti anak-anak kecil kan nonton, bakal nularin ke mereka yang nanti udah gede gitu guys. Jadi bakalan tolol kayak yang bikin ini gitu, goblok. Duh, tolol gitu guys. Gue unek-unek, gue dikasih tahu ya sama ada yang DM gue gitu, coba dong bahas ini. Awalnya gue jujur gue nggak mau ngebahas ini gitu guys, tapi setelah gue perhatiin kok makin rame. Gue juga awalnya juga pas gue dikasih DM itu gue cuma lihat sekilas, dan akhirnya gue pengen ngebahas. Gue lihat keseluruhan, ternyata emang parah gitu guys. Emang bikin kesel gitu, kesel banget gitu. Bulan Ramadan lagi pandemik, ada orang tolol yang sama tuh kayak corona, dia tuh bakal kena corona. Harusnya kita mensucikan diri gitu, bahwa kita orang yang sangat beragama gitu ya kan. Di bulan suci Ramadan kita berbagi, memperbanyak pahala, tapi jangan memperkurang pahala guys. Itu gue jadi sedih sebenarnya gue sama orang-orang kayak gini tuh. Di bulan suci Ramadan udah gitu orang nggak pakai gamis yang bagiannya, tapi pakai anting, rambut kuning kayak tai, goblok, tolol ini, tolol banget. Ya guys, kira-kira segitu aja guys video unek-unek gua guys kali ini guys. Gue sangat kecewa ya pada mereka yang kesel guys asli guys. Semua mungkin warga masyarakat di Indonesia udah kesel banget sama mereka gitu guys. Oke guys, sekian video dari gua guys, sekian unek-unek dari gua guys. Jika kalian suka videonya, kalian lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu video yang gue bikin guys. Sampai ketemu di video gue berikutnya guys. Bye bye.